dan saya acungkan jempol kepada Mabes Polri, kemudian kepada Bareskrim Mabes Polri, saya ucapkan jempol dengan menindaklanjuti surat saya ini. Ada upaya seolah-olah ada upaya untuk sekedar mengumpulkan duit umat, lalu kemudian menggunakannya di tempat lain, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dapat berita dari Solopos Media Group ya, solopos.com. Bareskrim Polri usut investasi batubara Yusuf Mansur, 4 investor diperiksa. Solopos.com, Jakarta. Mabes Polri menindaklanjuti laporan dugaan penggelapan uang investasi ratusan orang dalam proyek batubara di Kalimantan Selatan dengan teradu Ustadz Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Dalam hal ini BMT Darussalam dan PT Adi Perkasa ya, tentunya teman-teman. Bareskrim Mabes Polri memanggil 10 orang investor batubara Yusuf Mansur untuk dimintai keterangan pada Rabu 28 Agustus 2022. Ini kemarin ya, beberapa hari yang lalu, 1 atau 2 hari yang lalu. Dari 10 orang yang dipanggil, baru 4 orang yang datang dan memberikan keterangan. Salah satunya yang datang adalah Zaini Mustafa, pengacara asal kota Bogor, Jawa Barat yang kehilangan uang 80 juta rupiah pada tahun 2009. Nanti saya tampilkan surat panggilan dari Bareskrim Polri-nya ya untuk Pak Zaini Mustafa ini, saya tampilkan di sini. Zaini menjelaskan, pada 1 Maret 2022 lalu, dirinya mengadukan permasalahan yang menimpa dirinya dan ratusan investor batubara lainnya kepada 9 pihak, masing-masing Menteri Hukum dan HAM, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, PPATK, Kapolri, Jaksa Agung, dan Ketua KPK. Dari 9 pihak tersebut yang merespon baru Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Ya, terima kasih ya buat Kapolri dan semoga ini konsisten dan terus diusut hingga kemudian masalah ini menjadi terang benderang ya. Kapolri memerintahkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri untuk menindaklanjuti pengaduan Zaini Mustafa dan kawan-kawan. Zaini dan 9 rekannya diagendakan diperiksa penyidik Subdit 5 Ditipid Deksus Bareskrim Polri. Dalam surat tersebut tercantum bahwa Subdit 5 Bareskrim Polri sedang memeriksa kasus dugaan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dalam kurung OJK dan lembaga lainnya sehingga terindikasi ada unsur penipuan dan penggelapan. Yusuf Mansur menegaskan dirinya bukan penipu, ia hanyalah seorang ustadz yang mengajarkan ilmu sedekah, sekaligus mengajak berinvestasi untuk aset manajemen syariah demi kepentingan umat katanya ya. Dai kondang itu sebenarnya mempersilahkan kepada siapapun yang merasa ia rugikan untuk datang ke rumahnya di Cipondo, Tangerang, Banten untuk menyelesaikan semua urusan. Aneh ya. Jadi dia bilang dia mengajak umat untuk bersedekah dan berinvestasi untuk kepentingan umat. Namun sampai hari ini berdasarkan apa yang saya lihat ya teman-teman, terlepas dari teman-teman melihat dari sudut pandang lain, yang jelas dari sudut pandang saya bahwa dan dari berbagai informasi yang beredar, saya melihat bahwa setiap bisnis investasi yang digalakan oleh Yusuf Mansur atau yang dipresentasikan oleh Yusuf Mansur atau yang kita ketahui ada Yusuf Mansur di sana karena presentasi-presentasi yang misalkan Paytren, Hotel City, kan ada itu video-video dia presentasikan. Dari beberapa usaha tersebut yang dimana dia mengajak umat untuk berinvestasi tidak pernah kemudian itu berhasil teman-teman. Tidak pernah itu kemudian berhasil. Kebanyakan kemudian mangkrak dan membuat orang-orang protes karena apa yang mereka diiming-imingkan tidak tercapai, tidak terwujud gitu. Padahal mereka sudah habis-habisan gitu, jor-joran gitu, mengeluarkan aset kiri dan kanan karena begitu meyakinkannya presentasi dari Yusuf Mansur ini. Bahkan dari apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa seperti misalkan oleh Pak Kholik atau Ustadz Kholik, itu sampai menjual rumahnya teman-teman, menjual rumahnya dan sampai hari ini kemudian ngontrak, menjual rumahnya untuk apa? Untuk berinvestasi. Dan Pak Kholik inilah salah satu korban investasi tambang batubara teman-teman. Anehnya di situ gitu. Anehnya di sisi lain ada usaha Yusuf Mansur yang lancar jaya sampai sekarang. Lancar jaya sampai sekarang.
Yaitu apa? Salah satunya warung Stick and Seek. Warung Stick and Seek, ada juga perusahaan air minum gitu. Dengan karyawan 100 lebih, ada di di channel YouTube Hotman Paris. Anehnya di situ, ketika usaha itu dijalankan dengan entah dengan koleganya atau dengan siapa, dalam hal ini warung Stick and Seek ada Jody Protosuseno di sana, itu lancar jaya teman-teman. Lancar-lancar saja, tidak ada masalah. Tapi begitu yang seperti yang dia bilang, ketika dia mengajak orang untuk berinvestasi, itu kemudian menimbulkan banyak masalah teman-teman. Dan banyak korban kemudian protes karena merasa dirugikan. Oke, kita lanjut. Ini ada video wawancara dari Pak Darso Arif dengan Pak Zaini Mustafa. Ini sebenarnya saya melengkapi video kemarin ya. Saya melengkapi video yang saya upload kemarin. Oke teman-teman. 28 September menjelang jam 5 sore, Pak Zaini Mustafa dan Pak Sudaryanto di Bareskrim Mabes Polri. Ada apa nih Pak Zaini hari ini di Mabes Polri, Pak Zaini? Silakan Ya, Pak. begini Pak Darso, Ya. hari ini saya memenuhi undangan dari Bareskrim Mabes Polri berkaitan dengan investasi batubara. Iya. Investasi batubara Jabal Nur yang terjadi pada jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Iya. Yang mana investasi tersebut melibatkan Yusuf Mansur, Iya. kemudian PT Adi Partner Perkasa, kemudian BMT Darussalam. Pak Zaini ada surat undangannya, Pak? Ada surat undangannya. Pak Zaini bisa tunjukkan ya? Bisa saya tunjukkan di surat undangannya. Tanggal 22 September ya, Pak? Ya, Pak Zaini sebelumnya Pak Zaini sudah melaporkan ke Mabes Polri, Pak? jadi saya berkaitan dengan perkara tersebut, memang saya membuat surat pengaduan. Iya. Intinya saya buat surat pengaduan kepada 9 institusi, Pak. Pak Zaini menyurati 9 institusi. Sebentar Pak, surat itu Pak Zaini bikin setelah Pak Zaini layangkan gugatan di Jakarta Selatan atau Setelah saya layangkan gugatan di Jakarta Selatan. Setelah Jadi gugatan di Jakarta Selatan itu kan saya ajukan itu pada tanggal 12 Januari, Pak. Iya. Kemudian surat ini saya buat itu pada tanggal 1 Maret, Pak. Jadi saya kirim ke 9 ke institusi. 9 surat ini memang saya tujukan kepada 19 institusi. 19 Pak. 9 Oh, 9. institusi. Yang pertama ke Menteri Hukum dan HAM RI. Iya. Yang kedua Menteri Koperasi dan UKM RI. Iya. Ketiga Menteri Keuangan RI. Kemudian keempat Gubernur Bank Indonesia. Iya. Kemudian kelima Dewan Komisi OJK, Pak. Iya. Ya, komisioner, Dewan Komisioner OJK. Kemudian 6 ke Kepala Pusat PPATK. Kemudian ke 7 itu Kapolri, Pak. Oh. 7-nya Kapolri, kemudian 8-nya Jaksa Agung, Iya. terus kemudian ke 9 Ketua KPK RI. Pak Zaini mengadu soal investasi itu, Pak. Berkaitan dengan investasi yang digalang oleh Yusuf Mansur melalui BMT Darussalam Madani. Dan hari ini di Mabes Polri berawal dari surat pengaduan Pak Zaini. Berawal dari surat pengaduan saya. Pak, ini jadi laporan polisi atau apa sih, Pak? Sehingga Pak Jadi Zaini. ini memberikan informasi. Oh. Iya. Jadi informasi yang kami alami kami informasikan kepada Mabes Polri. Itu dasar Mabes Polri memanggil. Hari ini Pak Zaini diperiksa oleh Penyidik. penyidik Iya. di tim diminta apa, di interview Iya. berkaitan dengan investasi batubara itu yang sebenarnya bagaimana. Iya. Sudah saya ceritakan dari kronologisnya dari A sampai Z. Di- Jadi peran masing-masing saya ceritakan. Yusuf Mansur perannya apa, kemudian Direktur Adi Partner Perkasa perannya apa, BMT perannya apa, itu saya ceritakan dari A sampai Z. Iya, oke. Hari ini yang periksa Bareskrim Polri bagian apa, Pak? Bagian tindak pidana ekonomi khusus. Iya. Jadi statusnya apa? Penyelidikan atau penyidikan atau apa, Pak? Statusnya adalah penyelidikan. Penyelidikan. Mudah-mudahan nanti setelah diperiksa semua, dokumen lengkap semua, kan ini memang harus banyak yang diperiksa. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan. Dan saya acungkan jempol kepada Mabes Polri, kemudian kepada Bareskrim Mabes Polri, saya ucapkan jempol.
dengan menindaklanjuti surat saya ini. Artinya mengapresiasi pengaduan dari masyarakat begitu. Berapa banyak pertanyaan yang Pak Jenny dapat dari penyidik hari ini, Pak? Cukup banyak. Tapi cuman saya lupa ininya. Jumlahnya saya lupa. Apa Pak yang paling signifikan dalam pertanyaan-pertanyaan para penyidik itu, Pak, kepada Bapak? Jadi berkaitan dengan bagaimana investasi batu bara itu pertama terjadi. Ya. Pertama dimulainya bagaimana. Lalu saya ceritakan berawal dari presentasi Yusuf Mansur di Masjid Darussalam Kota Wisata. Iya. Ya. Lalu kemudian ditindaklanjuti oleh direktur utamanya Adiansah, yaitu diajak ke Kalimantan meninjau lokasi dan seterusnya. Ya. Kemudian ditindaklanjuti dengan BMT membuat proposal atau company profile dari bisnis tersebut. Iya, Pak Jenny, saya dengar selain Pak Jenny ada juga beberapa teman bersama investor yang dipanggil. Iya, betul. Yang dipanggil selain saya itu sebenarnya termasuk saya itu ada 10 orang, Pak. 10 orang. Cuman hari ini yang datang itu 4 orang. 6 orang Kalau apa? saya sudah keluar Ya. dan 3 masih ada di atas. Jam 4:30 sore ya, Pak? Ya. Terus yang 6 orang itu kapan diperiksa? Informasi yang saya dapatkan sebenarnya hari ini tuh dipanggil 8 orang termasuk Ya. saya, Ya. 2 orang besok. Ya. Tapi ada beberapa yang berhalangan, jadi hari ini yang datang tuh dari 8 orang tuh 4 orang. Oh ya, Ya. mungkin mereka besok ya, Pak? Mungkin mereka Pak, besok. saya sementara ada yang mengatakan bahwa atau begini, apa nggak ada kedaluarsanya kasus ini, Pak? Ada yang bertanya begitu, Pak? Di sini kan ada beberapa pasal, ada Ya. beberapa tindak pidana yang dilakukan. Iya. Di samping ini adalah penggalangan dana atau bahasanya menghimpun dana dari masyarakat. Iya. Kalau itu menghimpun dana dari masyarakat tentu harus ada izin-izin tertentu. Iya. Misalnya dari BI, misalnya dari OJK, Iya. dan lain sebagainya. Tentu itu harus ada izin. Kalau itu tidak ada izin lalu menghimpun dana kan ada tindak pidananya. Jadi itu nggak kedaluarsa, Pak? Ada keluarga. Kemudian berkaitan dengan hasil dari investasi ini kan ternyata tidak dikembalikan. Ketika Iya. itu tidak dikembalikan kan di sana tentu ada tindak pidana pencucian uang. Itu juga nggak ada kedaluarsanya. Itu ya. Jadi posisinya hari ini yang diperiksa itu dan Iya. pasalnya berlapis-lapis. Iya, ya. Iya. Itu ya. Iya. Pak Jenny, apa setelah pemeriksaan apa yang Pak Jenny prediksi soal pemeriksaan Pak Jenny dan teman-teman hari ini, Pak? Harapan saya karena investasi batu bara ini sudah merugikan korban yang cukup banyak, Ya. kurang lebih 250 orang yang tercatat ya. Ya. Dan ini menghebohkan Indonesia. Ya. Harapan saya sekali lagi saya minta kepada Kapolri, minta kepada Bareskrim agar ini ditindaklanjuti dan nantinya ada suatu keputusan yang menyatakan memang ada yang bersalah Gitu ya, Pak. dan ada yang melakukan tindak pidana gitu. Pak, 10 orang temannya dipanggil, Pak. Padahal ada 250 orang, Pak. Gimana itu, Pak? Ini yang dipanggil ini Ya. selain saya adalah ranger semua yang tukang Ranger ngatur semua, semua, ranger ya. semua. Oke. Apakah yang dipanggil ini juga pernah ikut geruduk atau mubahalah ke rumah Yusuf Mansur, Pak? Rangernya nggak ada, Ranger nggak ada nggak yang ada. ikut, Oke, ya, oke. tidak ada yang ikut. Oke, nanti kita pantau terus ya, Pak Jenny ya. Insya Allah kita pantau terus. Oke. Dan ini perkembangan demi perkembangan nanti akan saya surati kepada Kapolri. Oke, Ya, langsung saya kepada Kapolri nanti suratnya. insya Allah. Pak Jenny, Iya. statement penutup, Pak. Iya. Silakan, Pak. Jadi intinya bahwa tindak pidana kejahatan siapapun pelakunya, Ya. apakah nanti memang itu pelakunya ada dari teman saya, kalau itu tindak pidana sudah harus dimasukkan. Gitu ya, Pak. Iya. Oke. Tidak ada kita tutup-tutupi, tidak ada tebang pilih. Ya. Jadi ketika ini memang ada keterlibatan dari teman-teman Masjid Darussalam atau BMT Darussalam, saya mohon untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Gitu ya, Pak. Jadi kejahatan harus mendapat hukuman. Oke. Gitu. Sementara di perkara Pak Jenny, perdata di PN Jakarta Selatan tetap berjalan ya, Pak? Tetap berjalan. Oke. Iya. Insya Allah Pak Jenny, selamat berjuang Pak Jenny. Terima kasih. Amin, amin. Mudah-mudahan berhasil. Amin. Amin.
Ya, saya pesankan kepada Pak Zaini Mustafa, dan saya harap dan saya rasa mungkin Pak Zaini Mustafa juga lebih paham ya. Saya cuma mengingatkan saja bahwa jangan sampai kemudian hanya sekedar masuk penjara saja gitu saja, dan tidak mengganti kerugian-kerugian yang sudah dialami oleh para korban gitu, baik kerugian moral maupun moral hari ini gitu, karena mereka pun menuntut hak mereka pun harus merangkak, harus tiarap, harus bersusah payah teman-teman. Jadi jangan sampai kemudian terkelabuhi, dan kita salut, dan saya salut kepada Kapolri ya Pak Listio, dan tapi juga kita kemudian tidak ujuk-ujuk langsung berpuas diri. Kita masih harus memantau, dan kita berdoa semoga pihak kepolisian tetap konsisten ya, seperti yang saya bilang, konsisten dan benar-benar berniat untuk menyelesaikan masalah ini sampai terang benderang, sampai kelihatan gitu ada yang bersalah dalam kasus ini, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa. Sekali lagi saya katakan teman-teman, ada sampai hari ini yang membuat saya heran adalah setiap Yusuf Mansur menggalang dana atau mempresentasikan bisnis investasi yang kemudian umat kemudian berinvestasi, hampir semua yang kemudian itu bermasalah gitu, di mana dana umat menjadi sasaran, di mana dana umat kemudian di mana kemudian umat menjadi korban di sini gitu, para investor ya. Ini bukan sedekah teman-teman, ini murni bisnis gitu. Yang menjadi masalah adalah hampir setiap bisnis Yusuf Mansur yang berbasis investasi itu bermasalah gitu, mangkrak, dan tidak ada kejelasan teman-teman, tidak ada kejelasan. Jadi di sini yang membuat saya mendukung para korban untuk menuntut haknya, karena ada upaya seolah-olah ada upaya untuk sekedar mengumpulkan duit umat lalu kemudian menggunakannya di tempat lain teman-teman. Saya tidak menuduh sini, saya bilang seolah-olah karena begitu dari beberapa orang yang kita, kebanyakan orang yang kita wawancarai teman-teman, orang yang kita wawancarai, para korban-korban investasi ini, baik dari Hotel City, tambang batu bara, Paitren, itu selalu mengatakan begini teman-teman, bahasanya hampir sama dan mirip gitu. Begitu uang ditransferkan, kabar hanya berjalan beberapa hari, sebulan, 2 bulan, lalu kemudian hilang entah kemana teman-teman. Jadi saya kemudian mengambil kesimpulan seolah-olah dana ini dikumpulkan kemudian dialihkan ke tempat lain gitu. Dan saya melihat beberapa usaha Yusuf Mansur, salah satunya warung Stick and Seek. Warung Stick and Seek itu masih berjalan sampai sekarang teman-teman. Dia menginvestasikan ke Jody Brotoseno. Jadi yang buka warung Stick and Seek itu yang pertama kali membuka Jody Brotoseno ya teman-teman. Jadi warung Stick and Seek itu tidak semua juga dimiliki oleh Yusuf Mansur. Awalnya dimiliki oleh Jody Brotoseno, lalu kemudian Yusuf Mansur berinvestasi. Yang saya mau bahas di sini adalah Yusuf Mansur berinvestasi atau bergabung ke warung Stick and Seek itu sudah lama, dan sampai sekarang masih berjalan lancar kan, nggak ada masalah. Lalu mengapa dengan bisnis-bisnis yang dia bangun sendiri itu kemudian mangkrak semua? Apakah kemudian ada masalah di situ teman-teman? Ada sesuatu hal yang kemudian saya curigai di situ teman-teman. Karena sekali lagi saya katakan, setiap kali Yusuf Mansur kemudian membuat usaha bersama para umat, itu kemudian selalu berujung dengan kegagalan dan kekecewaan dari para umat gitu. Tapi di sisi lain dia punya usaha-usaha itu di mana berjalan lancar teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir kemudian ini menjadi pembelajaran kita semua bahwa jangan mudah percaya dengan sosok figur gitu. Dengan sosok figur kita harus benar-benar profesional dalam hal apapun teman-teman. Misalkan dalam beragama pun yang kita lihat ya Al-Quran dan hadis, yang kita lihat ya Allah dan Rasulnya gitu, bukan kemudian profil-profil tokoh yang kemudian membutakan mata kita. Iya, kita mencintai para ulama, iya betul, tapi kita tidak terlepas juga kita harus adil melihat itu gitu. Kita harus mencintai mereka berdasarkan kaidah-kaidah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah teman-teman. Tidak kemudian ujuk-ujuk karena dia seorang ini, dia seorang itu, kita lantas langsung percaya begitu. Akhirnya yang terjadi seperti hari ini teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.